Saya Agustin Marseli Prahesti dengan NIM 186. Saya Novika Rahmawati dengan NIM akhir 191. Saya Yesyatul Hafida dengan NIM 201. Saya Berlian Aina Tasya dengan NIM 205. Kami di sini akan memaparkan video presentasi mata kuliah Kebijakan Manajemen Pendidikan dengan judul Analisis Kebijakan Pemerintah terkait perubahan kurikulum pembelajaran di Indonesia. Di sini kami akan mengajak teman-teman semua untuk membedah fenomena ganti menteri, ganti kurikulum. Yuk, simak videonya. Indonesia telah mengalami serangkaian transformasi kurikulum sejak kurikulum 1947 hingga yang terbaru, kurikulum merdeka. Setiap perubahan memunculkan kritik publik yang populer yang dianggap ganti menteri, ganti kurikulum. Fenomena ini bukan sekedar isu politis, melainkan indikator adanya kegagalan sistemik dalam perumusan kebijakan pendidikan. Perubahan terkesan tergesa-gesa dan bersifat reaktif, alih-alih proaktif, menciptakan konsepsi bahwa kebijakan pendidikan tidak didasarkan pada kajian mendalam, konsensus jangka panjang. Sebab akibatnya keputusan tergesa-gesa memicu kurangnya sosialisasi, implementasi yang tidak optimal di lapangan, yang kemudian menjadi justifikasi bagi menteri berikutnya untuk meluncurkan kurikulum yang baru, sehingga siklus ketidakpastian terus berulang. Kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 dirancang dengan visi idealis, mempersiapkan generasi yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif. Kurikulum ini menekankan keseimbangan antara sikap spiritual, sosial, intelektual, dan psikomotorik melalui kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka muncul sebagai respon langsung terhadap masalah K13 dan sebagai upaya pemulihan pembelajaran pasca pandemi COVID-19. Kurikulum ini dirancang lebih fleksibel, berfokus pada literasi dan numerasi, serta bertujuan mengembangkan potensi siswa sesuai profil pelajar Pancasila. Peran guru bergeser dari penyampaian materi menjadi fasilitator dan mentor. Meskipun visioner, implementasi kurikulum merdeka melahirkan tantangan baru, menunjukkan bahwa kebijakan ini juga menghadapi potensi ketidakrelevanan, di antaranya seperti 1. Kurikulum merdeka memberikan otonomi yang lebih besar kepada guru. Namun, ini menggeser masalah dari kurikulum yang kaku menjadi guru yang belum siap dengan otonomi. Kemudian yang kedua, banyak guru kesulitan memahami konsep evaluasi formatif, diagnostik, dan autentik. Kebebasan kurikulum justru menimbulkan kebingungan bagi guru dalam menentukan strategi yang efektif. Yang ketiga, masalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai masih menjadi kendala, terutama di sekolah-sekolah di daerah yang tertinggal. Akar masalahnya bersifat sistemik dan berulang. Masalahnya bukan hanya kurikulum mana yang lebih baik, tetapi mengapa setiap kurikulum baru selalu menghadapi tantangan implementasi yang serupa. Frekuensi perubahan kurikulum yang tinggi menyebabkan kebijakan tidak sempat diimplementasikan secara matang dan menciptakan kelelahan di kalangan guru dan siswa. Kebijakan menjadi tidak relevan ketika hanya berfokus pada perubahan dokumen tanpa diimbangi strategi komprehensif untuk membangun kapasitas guru dan meningkatkan sarana. Solusi dan rekomendasi holistik. Untuk memutus siklus kebijakan yang tidak relevan, diperlukan pergeseran paradigma dari reformasi kurikulum menjadi reformasi sistem pendidikan secara holistik. Rekomendasi untuk pemerintah. Yang pertama, konsistensi kebijakan jangka panjang. Yang kedua, peningkatan kapasitas guru. Yang ketiga, dukungan sistemik. Rekomendasi untuk tingkat sekolah dan guru. Yang pertama, penguatan komunitas belajar.
Yang kedua, evaluasi mandiri, di mana sekolah dan guru dapat menerapkan evaluasi mandiri menggunakan model CIPP untuk menilai konteks, masukan, proses, dan produk implementasi kurikulum di lingkungan mereka sendiri. Dalam video ini menyimpulkan bahwa ketidakrelevanan kebijakan kurikulum di Indonesia terletak pada kesenjangan antara visi ideal di pusat dengan realitas implementasi di lapangannya. Pendidikan yang relevan dan adaptif, fokus kita tidak hanya lagi pada apa kurikulumnya, tetapi pada bagaimana kurikulum tersebut dijalankan secara efektif dan berkelanjutan, memerlukan konsistensi kebijakan yang non-politis dan kolaborasi kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Terima kasih.